I will always loving you, Lord Jesus. I will always loving you, Lord Jesus, 'cause you are so good. Your love never ends. I love you with all my mind, with all my strength. I love you with all my heart and soul. Kamu nyanyi lagu ini sekali lagi ya. I will always loving you, Lord Jesus. I will always loving you, Lord Jesus, 'cause you are so good. Your love never ends. I love you with all my mind, with all my strength. I love you with all my heart and soul. Kamu tepuk tangan sama-sama ya. I love you with all my mind, with all my strength. I love you with all my heart and soul, with all my heart and soul, with all my heart and soul. Yeay. Sama-sama kita mau buat gerakan gitar ya. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama ya. You can move the mountain, you can move all my troubles. Nothing is impossible to you. You create the universe, you can create my futures. Nothing is impossible to you. Jesus, you are amazing, you are strong and powerful. Jesus, you are fantastic, God. Jesus, you are amazing, you are strong and powerful. Jesus, you are fantastic, God. Kita mau bikin gerakan gitar sekali lagi ya. Sama kita mengatakan, you can move the mountain, you can move all my troubles. Nothing is impossible to you. You create the universe, you can create my futures. Nothing is impossible to you.
Jesus, you are amazing. You are strong and powerful. Jesus, you are fantastic, God. Jesus, you are amazing. You are strong and powerful. Jesus, you are fantastic, God. Sama-sama kita mau tepuk tangan di atas kepala. Sekarang kita mau sama-sama angkat tangan kita. Sama-sama kita katakan, Jesus, 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 Jesus. Kita lagu sama-sama sambil tepuk tangan ya. Jesus, you are amazing. You are strong and powerful. Jesus, you are fantastic, God. Jesus, you are amazing. You are strong and powerful. Jesus, you are fantastic, God. Jesus, you are fantastic, God. Jesus, you are fantastic, God. Yeay! Sama-sama kita mau ikutin gerakannya Kak Beril. Teman-teman, yuk sekarang sama-sama kita mau sembah Tuhan lagi. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata. Yuk sama-sama kita mau satukan hati kita buat Tuhan. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menjagaku, tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu, Tuhan, sebab Kau gembala yang baik.
Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar lagi kamu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, supaya firman yang diberikan bisa masuk dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Joelkid yang ada di rumah. Nah, jumpa lagi bersama Kak David di sini yang akan menemani adik-adik mendengarkan firman Tuhan, pesan Tuhan hari ini. Nah, Kak David masih tetap pakai baju kayak baju perang ya adik-adik ya. Kayak baju perang tentara Romawi nih. Wah, keren, tapi ada yang beda. Di minggu kemarin Kak David bahas tentang ketopong keselamatan. Nah, Kak David sekarang udah gak pakai nih ketopong keselamatan. Tapi Kak David tetap pakai apa ini? Ini yang disebut tentang baju sirah keadilan. Ikuti kata-kata Kak David ya. Baju sirah keadilan. Oke, luar biasa. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang ketopong keselamatan. Kak David udah sampaikan nih, ada dua bagian terpenting dalam hidup kita yang termasuk organ vital yang sangat-sangat dilindungi oleh seorang tentara adik-adik. Yang pertama ialah kepala. Bayangkan kalau seorang prajurit atau seorang tentara, bagian tubuh yang paling vital itu kepala itu terkena senjata tajam adik-adik. Kena tombak, kena pisau, kena belati, kena panah adik-adik. Dia bisa langsung mati di medan perang adik-adik. Begitu juga yang kedua ini adik-adik, yaitu apa? Dada. Nah, adik-adik coba pegang dadanya. Wah, di dalam dada ini banyak sekali organ vital dalam tubuh kita. Coba sebutin adik-adik, contohnya apa? Kak David mau dengar. Apa ini yang deg-deg, deg-deg, deg-deg apa adik-adik? Jantung, betul sekali. Terus ada di sebelah mana ya? Yang di sebelah kiri kelihatannya. Ada di sebelah kiri. Ada apa? Ada hati, ada paru-paru, pankreas, usus. Wah, ada berbagai macam organ vital kita yang letaknya persis di tengahnya kita adik-adik, yaitu di dada dan di perut kita. Nah, fungsi baju sirah ini ialah melindungi tubuh kita dari serangan si jahat adik-adik. Kalau waktu itu seorang tentara Romawi mengenakan baju sirah ini untuk melindungi apa adik-adik? Panah, tombak, pisau, belati, berbagai macam senjata tajam supaya tidak mengena di organ vital yang dalam ini adik-adik. Bahaya ya adik-adik jika seorang tentara tidak mengenakan baju sirah ini adik-adik. Nah, tentunya pasti akan mudah dikalahkan dan bahkan bisa mati di medan perang adik-adik. Nah, kaitannya apa dengan firman Tuhan hari ini? Yuk kita mau buka sama-sama. Masih di ayat hafalan kita, adik-adik buka Alkitabnya di rumah. Boleh buka di gadgetnya, boleh yuk. Yuk kita mau buka di Efesus 6. Kak David tunggu ya. Efesus itu perjanjian baru adik-adik. Yuk semuanya buka. Efesus 6 ayat yang ke-11. Kak David tunggu ya. Efesus 6 ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, yuk kita mau baca sama-sama dengan suara yang keras adik-adik ya. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sekali lagi adik-adik ya, kita mau baca sama-sama. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh
perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Katakan amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan di Efesus 6 ayat 11 ini ditulis dengan jelas adik-adik. Kenakanlah seluruh. Seluruh itu artinya apa? Di Efesus 6 itu dijelaskan apa? Ada berbagai macam 6 atau 7 senjata Allah yang adik-adik yang ditulis di Efesus. Salah satunya yang minggu kemarin kita bahas, ada kestopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, ada kasut kerelaan, ada apa? Perisai iman, ada apa? Pedang roh. Dan itu yang Tuhan berikan supaya memperlengkapi kita dari serangan iblis adik-adik. Memang Kak, buat apa ya kita mengenakan itu ya? Masa aku disuruh mengenakan seperti Kak David ini? Enggak adik-adik. Tapi lawan kita itu ialah penghulu di udara, iblis yang suka bisikin telinga kita adik-adik. Padahal kita udah bertobat, sudah minta ampun akan setiap dosa kita, kelakuan kita, perkataan kita, dan kita sudah berbalik ke jalan yang benar. Kita tidak melakukan itu lagi. Tapi yang namanya si jahat, si iblis ini selalu adik-adik membisikkan ke telinga kita, di hati kita, mengingatkan dosa kita bahwa kita tidak diampuni, Tuhan marah dengan kita, Tuhan menghukum kita, padahal kita sudah bertobat. Nah, kita bisa usir dengan seluruh perlengkapan senjata Allah ini. Kita bisa usir pakai pedang roh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku kenakan firman Tuhan. Aku patahkan segala tipu muslihat iblis, segala dakwaan iblis. Aku hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku yang berdosa sudah dibenarkan Tuhan. Aku sudah diampuni Tuhan Yesus. Aku sudah berbalik ke jalan yang benar. Hidupku akan dipakai Tuhan luar biasa. Jadi tentara Tuhan di akhir zaman. Nah, adik-adik bisa pakai itu tuh, pedang roh untuk melawan dakwaan iblis. Nah, Kak David lanjut ya tentang baju sirah keadilan. Nah, baju sirah ini letaknya di mana adik-adik? Letaknya di dada kita dan di perut kita, melindungi tubuh kita. Nah, adik-adik, siapa yang pernah sakit? Nah, baju sirah ini itu melindungi kita itu dari sakit penyakit. Walaupun kita pernah sakit, kalian akan perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengenakan baju sirah keadilan. Segala sakit penyakit yang bukan dari Tuhan menyingkir, mental dalam hidupku karena aku mengenakan baju sirah keadilan. Aku percaya oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan aku. Amin. Nah, adik-adik bisa perkatakan firman nih. Ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Segala sakit penyakit menyingkir dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik bisa perkatakan itu. Kalau adik-adik percaya kuasa darah Tuhan Yesus, adik-adik mengenakan baju sirah keadilan, adik-adik bisa lawan tipu muslihat iblis. Iblis mengatakan, kamu tidak akan disembuh. Tuh, hina Tuhanmu, ejek Tuhanmu, kamu gak sembuh-sembuh kan. Tapi adik-adik bisa balikan keadaan. Adik-adik perkatakan firman, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan aku. Aku memakai baju sirah keadilan sebagai pembela, penyelamatku. Nah adik-adik, tahu nggak adik-adik? Ada satu kata yang melekat dalam Alkitab berbaju sirahkan, apa adik-adik? Keadilan. Nah, ada satu kata keadilan yang melekat dalam berbaju sirahkan keadilan. Ini terdapat dalam Efesus 6 ayat 14. Nah, adik-adik buka sebentar yuk. Yang tadi Efesus 6 ayat 11, turun ke bawahnya ada Efesus 6 ayat 14. Dengan cepat Kak David bacain ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Nah, kenapa sih adik-adik menggunakan kata keadilan, tidak berbaju sirahkan kebenaran
atau kejujuran, atau berbaju sirahkan rendah hati. Kenapa kok berbaju sirahkan keadilan? Tahu nggak adik-adik kenapa? Nah, seperti yang tadi Kak David bilang, ketika kita, nih Kak David tanya nih sebelumnya, adik-adik siapa yang pernah nakal atau berbuat dosa atau bersalah? Kak David juga angkat tangan nih. Kak David pernah bersalah, berbuat dosa. Nah, adik-adik siapa yang pernah nakal, berbuat dosa dan sudah mengakui dosanya, bertobat, minta ampun ke Tuhan dan berbalik ke jalan Tuhan? Pernah kan adik-adik? Nah, apa yang terjadi ketika kita bertobat, kita minta ampun ke Tuhan, kita kembali kepada jalan Tuhan, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan pasti mengampuni dosa kita adik-adik. Nah, Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Kenapa ada kata keadilan? Nah, kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita ketika kita bertobat, kita juga harus adik-adik, kita wajib adik-adik mengampuni kesalahan teman kita atau orang lain yang menyakiti hati kita, yang berbuat salah kepada kita adik-adik. Coba adik-adik, pernah nggak kejadian kalian disakiti, mungkin sampai nangis adik-adik, sampai terluka, sampai sebel, sampai marah sama teman kalian, saudara kalian, kakak, adik, bahkan orang tua kalian, sampai kalian itu nangis, sedih, kalian tersakiti. Nah, berbaju sirahkan keadilan ketika adik-adik bersalah, adik-adik bertobat, adik-adik minta ampun ke Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosa adik-adik. Begitu juga dengan orang lain yang bersalah kepada adik-adik, yang menyakiti adik-adik. Baik itu tidak sengaja maupun sengaja, tugas adik-adik ialah sama. Adik-adik juga harus mengampuni orang tersebut. Entah itu teman adik-adik, saudara, orang tua, siapapun itu, adik-adik harus berbuat adil. Ini yang dinamakan keadilan. Kita udah terima nih pengampunan dari Tuhan. Kita juga berbuat adil, kita juga harus mengampuni barang siapa yang berbuat salah kepada kita. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak mau mengampuni kesalahan sesamanya atau orang lain, Bapakku di surga tidak mau mengampuni kesalahannya. Wah, jangan sampai itu terjadi adik-adik. Bapak di surga tidak mengampuni kesalahan kita. Kita tidak akan pernah bisa masuk ke surganya. Nah, tapi kalau kita juga mengampuni kesalahan orang lain, siapapun itu, dan kita mau mengampuni mereka, sehingga kita diselamatkan dari hukuman dosa itu. Karena kita juga mau mengampuni sesama kita, seperti yang dikatakan firman dari Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, sampai di sini firman online kita hari ini, ibadah online kita hari ini. Kak David mau tutup dalam doa penutup. Oke, baik adik-adik, sekarang Kak David mau pimpin, kita mau terima berkat yang terbaik, kita mau doa berkat. Buka tangannya yang lebar-lebar, lebih lebar lagi adik-adik. Kita mau terima yang terbaik dari Tuhan. Kita udah terima firman Tuhan, pesan Tuhan hari ini. Biar firman itu bertumbuh, berbuah lebat, dan buah kita dinikmati banyak orang. Yuk semuanya, pejamkan mata, sikap hati kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Tuhan yang mengampuni setiap dosa kami Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, tolongi setiap kami. Biar kami berbuat adil juga Tuhan. Ketika kami diampuni Tuhan, dosa kami juga mau Tuhan. Kami wajib mengampuni dosa siapa saja yang menyakiti hati kami, yang berbuat salah kepada kami, supaya Bapa di surga mengampuni dosa dan perbuatan kami. Kami terima berkat yang terbaik Tuhan, berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, pertolongan, pertemanan yang intim dengan Tuhan Roh Kudus menyertai hidup kami semua sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kami di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan
Amin. Sampai jumpa adik-adik.